Menantu Super. Bab 5351-5360. Bab 5351 Pertemuan Xiao Tao. Eksistensi macam apa yang dimaksud dengan tokoh terkenal? Ini hampir merupakan eksistensi tingkat Big Mac yang hampir tak terkalahkan. Kapan mereka pernah dipermalukan oleh orang lain? Tentu saja tidak. Namun hari ini, Han Sanqian langsung berani mengatakan di depan pemilik desanya bahwa dia akan mengambil tindakan secara langsung. Keberanian macam apa ini, dan kekuatan macam apa yang bisa membuat Anda begitu percaya diri? Oleh karena itu, pemilik desa secara tidak sadar sedikit terkejut. Namun, dia adalah eksistensi tingkat raksasa, dan dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Dia tidak marah atau membantah, dia hanya berdiri diam. Saya juga tidak tahu. Saya sebenarnya ditahan di sebuah kamar sebagai tahanan rumah. Meskipun tidak ada bahaya, mereka tidak membiarkan saya meninggalkan pintu bahkan setengah langkah pun. Tetapi suatu hari, tiba-tiba sekelompok pria berbaju hitam datang. Mereka membunuh semua pria berbaju hitam yang telah memenjarakan saya, dan kemudian melarikan diri bersama saya. Tetapi dalam perjalanan, kelompok pria berbaju hitam pertama menyusul mereka, dan mereka bertarung langsung dengan orang-orang itu. Pertarungan berlangsung sengit. Seorang pria berbaju hitam yang terluka membawaku pergi dari medan perang, tapi setelah itu, kami berdua tersesat, dan dia perlahan mati karena luka-lukanya. Orang-orang dari toko terkenal kami menemukannya dalam perjalanan untuk berbisnis. Dia berada di hutan perawan saat itu. Kami menyelamatkannya, tetapi menurut peraturan di daerah ini, siapapun yang memberi Anda kain dari toko terkenal untuk membantu Anda bertahan dalam cuaca dingin yang ekstrim, maka setelah Anda diselamatkan, Anda akan memberikan semua harta benda Anda kepada orang lain, atau jika Anda tidak mempunyai harta benda, secara otomatis kamu akan menjadi milik budak orang lain. Mendengar ini, Han Sanqian tidak banyak bicara, dia tahu aturan ini, lagi pula, dia dan Su Ying juga pernah mengalami hal seperti itu. Tapi apakah sesederhana itu? Jika laki-laki berbaju hitam diserang oleh laki-laki berbaju hitam lain di depan, dapat dijelaskan sebagai seorang gangster yang memakan gangster tersebut, maka logikanya memang tidak ada masalah ketika ia diselamatkan oleh tokoh terkenal di belakang. Namun setelah mendengarkannya, saya selalu merasa ada yang tidak beres. Jadi, aku masih ingin berterima kasih kepada pemilik desa karena telah menyelamatkan temanku. Han Sanqian berkata sambil tersenyum. Pemilik toko tersenyum lembut, terima kasih, tapi tidak perlu terlalu menyindir, Pak. Lagi pula, toko terkenal beroperasi sesuai aturan. Tentu saja Han Sanqian tidak akan yakin dengan penjelasan ini. Kalau begitu menurut akal sehat, kamu memang seharusnya melelang dia sebagai budak, tapi kenapa dia menjadi yang terakhir? Dengan kata lain, bagaimana kamu tahu kalau dia ada hubungannya dengan benda suci? Inilah yang paling mencurigakan bagi Han Sanqian saat ini. Ini juga satu-satunya hal yang terasa terlalu tidak normal dalam cerita yang tampaknya logis ini. Tidak mungkin bagi Xiao Tao untuk memberitahu mereka sendiri bahwa ada panggung aks di belakangku, jadi kamu harus segera menjualku. Hal ini tidak realistis, apalagi mustahil. Xiao Tao adalah satu-satunya keturunan Pangu, dia juga sangat menyadari keistimewaan dari identitas misteriusnya, dan dia juga mengetahui bencana dan kerugian yang akan ditimbulkan oleh misteri dan keistimewaan ini kepadanya. Mereka pernah mengalami ini sebelumnya, jadi Xiao Tao pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikan ini. Pemilik toko itu kebetulan menyelamatkan Xiao Tao. Bagaimana mungkin mereka bisa mengetahui identitas asli Xiao Tao? Oleh karena itu, penjelasan pemilik desa tidak hanya gagal meyakinkan Han Sanqian, tetapi juga membuat Han Sanqian merasa bahwa penjelasan tersebut hanya karena tidak ada 300 tael perak di sini. Han Sanqian menatapnya dengan hati-hati, menunggu jawabannya. Pemilik toko tersenyum ringan dan berkata dengan sangat tenang, menurut keadaan normal, kecil kemungkinannya kita akan mengetahui identitasnya. Namun, keberadaan toko terkenal seperti apa itu? Kedua kelompok pria berbaju hitam itu bertempur dalam skala besar, bagaimana mungkin kita tidak tahu apa yang terjadi? Jika tokoh terkenal itu tidak memiliki sedikit informasi ini, bagaimana tokoh terkenal itu bisa mencapai apa yang dilakukannya saat ini? Saya khawatir tokoh itu sudah lama mati di dunia. Penjelasannya sempurna dan masuk akal.
Memang benar dia bisa mengetahui hal-hal ini selama dia menemukan orang yang hidup di antara pria berbaju hitam. Kalau begitu maksudmu kamu juga tahu siapa kedua kelompok pria berbaju hitam itu? Han Sanqian bertanya dengan dingin. Bab 5352 apa yang sakral? Pemilik desa berpikir sejenak dan akhirnya mengangguk, ya. Han Sanqian berkata, bisakah Anda memberi tahu saya? Pemilik toko menggelengkan kepalanya sedikit, informasi tentang toko terkenal adalah milik toko terkenal, jadi wajar saja hanya orang di toko tersebut yang mengetahui informasi tersebut. Informasi tersebut akan mempengaruhi banyak hubungan, jadi saya sangat menyesal mengatakan bahwa saya tidak dapat memberikannya. Untukmu. Persediaan. Lagi pula, inti dari toko terkenal adalah berbisnis, bukan mengobarkan perselisihan di dunia. Han Sanqian tersenyum dingin dan menghina. Kedengarannya seperti itu adalah hal yang sama, tetapi jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa itu sama sekali bukan apa yang disebut adil dan publik seperti yang dia katakan. Karena jika dia benar-benar tidak ingin menimbulkan masalah, hal pertama yang pasti adalah meskipun dia tahu setelah itu bahwa dia berada dalam masalah untuk seseorang seperti Xiao Tao, dia akan menghadapinya dengan cara yang rendah hati. Daripada menempatkannya di panggung lelang, dia juga membuat apa yang disebut benda misterius menjadi sangat megah. Dengan kata lain, pada dasarnya, dia terus mengatakan bahwa dia tidak akan ikut serta dalam perselisihan ini, tetapi semua yang dia lakukan mengarah pada kematian. Jadi, bisakah Han Sanqian mempercayai perkataannya? Tentu saja itu tidak mungkin. Namun, ini adalah wilayahnya, jadi Han Sanqian terlalu malas untuk berbicara omong kosong padanya dan mengangguk. Oke, karena pemilik desa sudah bilang begitu, anggap saja aku tidak bertanya apa-apa. Xiao Tao, ikut aku. Jika ada yang ingin Anda katakan, mari kita bicarakan saat kita kembali. Xiao Tao mengangguk dan mengikuti Han Sanqian dengan patuh menuju penonton. Han Sanqian menyerahkan kartu itu kepada Su Yingxia dan memintanya untuk membantu menangani masalah berikut, lalu pergi bersama Xiao Tao. Banyak orang memandang Han Sanqian dengan ekspresi yang sangat jelek dan ragu-ragu untuk berbicara, sehingga mereka hanya bisa memilih untuk tidak mengganggunya. Su Yingxia mengeluarkan kartunya dan membuat kesepakatan dengan pelayan di toko terkenal, lalu bergegas kembali ke kamarnya. Untuk mencegah siapapun menguping, Su Yingxia berpatroli di sekitar sebelum memasuki rumah. Setelah memastikan tidak ada orang di sana, dia kembali ke kamar. Yingxia, apakah kamu mendengar apa yang dikatakan pemilik desa tadi? Apakah menurutmu itu yang dia katakan? Han Sanqian bertanya. Su Yingxia menggelengkan kepalanya dengan gembira, meskipun penjelasannya masuk akal, saya selalu merasa masalah ini tampak terlalu sederhana. Han Sanqian mengangguk, jika Xiao Tao hanya memiliki identitas biasa, maka masalah ini dapat dianggap sebagai masa lalu. Dengan kata lain, jika mereka tidak mengetahui identitas Xiao Tao, itu juga merupakan hal yang biasa. Tapi mereka jelas mengetahui identitas Xiao Tao tapi mereka tetap melakukan ini. Sejujurnya, aku benar-benar tidak bisa memahaminya. Su Yingxia mengangguk, yang paling penting adalah 12 ronde sebelumnya juga sangat aneh. Ya, kalau kita memaksakan diri untuk fokus hanya pada tahap selanjutnya ini, sebenarnya masuk akal. Namun inti permasalahannya juga bagaimana menjelaskan 12 ronde sebelumnya. Saya punya ide yang berani, Han Sanqian memandang Su Yingxia. Su Yingxia juga langsung mengerti maksud Han Sanqian, karena dia juga memiliki ide yang berani di benaknya. Maksudmu, mungkin sejak awal, orang lain sengaja mengetahui bahwa kamu adalah Han Sanqian, dan bahkan lebih sengaja mengetahui hubungan Xiao Tao denganmu. Oleh karena itu, mereka sengaja merancang Xiao Tao untuk menunggumu di sini. Permainan. Ya, itu gambaran besarnya. Sejak awal, ini adalah permainan untuk memberi saya makan, Han Sanqian mengangguk. Jika pihak lain mengetahui identitas Han Sanqian dan hubungan antara Han Sanqian dan Xiao Tao, maka semua yang dilakukan sekarang sebenarnya masuk akal secara teori. Lalu apa tujuan mereka melakukan ini? Su Yingxia mengerutkan kening dan berkata, jika mereka berteman, akan lebih mudah untuk menjelaskannya. Mereka hanya memperbarui peralatan Anda. Tapi pertanyaannya adalah, jika mereka berteman, mengapa mereka tidak menjelaskannya secara langsung kepada Anda?
Bahkan ketika Anda menanyakan beberapa petunjuk kepada mereka, mereka harus menjawab secara langsung. Han Sanqian juga bergumam, jadi, kemungkinan besar dia adalah musuh. Tapi kalau itu musuh, kenapa mereka membantumu seperti ini? Bukankah mereka menambah beban musuh? Sepertinya orang normal tidak akan melakukan ini, kan? Han Sanqian mengangguk, dan apa yang dikatakan Su Yingxia memang masuk akal. Namun, bukan berarti tidak ada penjelasan lain mengenai hal ini. Ada kemungkinan. Han Sanqian tiba-tiba berkata dengan dingin. Apa yang mungkin? Bab 5353 Saya seekor babi. Mereka mencoba menipuku, Panguaks. Dengan kata lain, tahukah kamu apa itu beternak babi? Kamu babi itu. Kata Su Yingxia. Ya, akulah babi itu. Kelompok orang ini memperlakukan dirinya seperti babi, dan tujuan mengambil banyak barang adalah agar Han Sanqian mempromosikan kapak pangu. Setelah itu mereka langsung mencuri kapak pangu miliknya. Maksudmu, dari awal sampai akhir, ini adalah sebuah permainan. Bahkan Xiao Tao mungkin sengaja mengaturnya. Semuanya bagi Han Sanqian untuk membangun kapak pangu ke level tertentu sebanyak mungkin. Jadi, kedua belas putaran itu semuanya digunakan untuk menyempurnakan senjata, dan tujuannya adalah agar kamu bisa mendapatkan benda-benda ini. Setelah itu, ada keturunan pangu. Han Sanqian menambahkan sambil tersenyum, bukankah ini tipikal tren beternak babi? Hanya saja saya menjadi babi itu. Xiao Tao, bisakah kamu mengingat dengan cermat apa yang terjadi selama periode ini? Su Yingxia bertanya, maksudku, apakah ada detail yang membuatmu merasa aneh? Xiao Tao memikirkannya dengan hati-hati dan menggelengkan kepalanya, sepertinya dia tidak melupakan detail apapun. Dengan kata lain, meskipun ada, dia tidak dapat mengingatnya saat ini. Sebenarnya, aku selalu punya pertanyaan, dan itulah mengapa Chu Feng tidak membawamu kemanapun, tapi kenapa dia pergi jauh ke utara untuk lebih dekat ke negeri iblis? Apakah dia tidak tahu betapa berbahayanya negeri iblis itu? Ini adalah hal yang paling membingungkan bagi Han Sanqian. Jika Chu Feng adalah iblis, maka wajar saja jika ia ingin pergi ke tempat yang ia kenal. Tapi masalahnya adalah dia bukan ras manusia, dan justru karena dia adalah ras manusia, dia sebenarnya takut dengan tempat-tempat seperti negeri iblis. Jadi dari sudut pandang orang biasa, dia harus berusaha menjauhi bahaya. Bagaimana kamu bisa pergi ke tempat berbahaya bersama seorang gadis? Saya juga tidak tahu tentang ini. Sepupu saya hanya mengatakan untuk pergi sejauh mungkin ke utara, karena jumlah orang di sana relatif sedikit, sehingga kondusif untuk menyembunyikan seseorang dengan status seperti saya. Han Sanqian dan Su Yingxia tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Su Yingxia berkata, bahkan jika ini masuk akal, maka selanjutnya Anda harus hidup dalam pengasingan. Mengapa sesuatu terjadi nanti? Han Sanqian juga mengingat detail ini. Xiao Tao awalnya mengatakan bahwa Chu Feng mulai berbisnis, dan ketika pria berbaju hitam datang kemudian, mereka juga membunuh beberapa penjaga mereka. Hal ini menunjukkan bahwa bisnis Chu Feng berjalan dengan baik. Mungkinkah Chu Feng sedang berbisnis dengan toko-toko terkenal saat itu? Dan selama proses ini, toko-toko terkenal menemukan identitas Xiao Tao. Setelah itu, mereka mengirimkan 2 gelombang orang untuk mengarahkan dan berakting dalam drama besar ini. Mungkin juga setelah menangkap Xiao Tao untuk pertama kalinya, sekelompok orang ini menghubungi diri mereka sendiri melalui Ming Yu dan yang lainnya, mencoba mendapatkan kapak pangu dengan cara itu. Namun, setelah sekelompok orang itu dikalahkan oleh Han Sanqian, mereka mungkin untuk sementara dan sepenuhnya memasuki periode stagnasi dalam masalah ini. Belakangan, geng tersebut mengubah strategi mereka dan mengarahkan drama baru. Itulah drama saat ini. Inilah yang tidak dapat mereka lakukan jika keras, dan mereka tidak dapat melakukannya jika lunak. Itu berarti Chu Feng mungkin masih hidup, dan mungkin tidak terjadi apa-apa padanya. Xiao Tao hanya digunakan sebagai alat, dan dia bahkan digambarkan sebagai korban melalui dikte Xiao Tao. Kemungkinan ini tidak dikesampingkan, tetapi jika ini masalahnya, Chu Feng harus waspada terhadap 3.000 orang itu, kata Su Yingxia. Tidak mungkin, sepupu, dia bukan orang seperti itu, Xiao Tao buru-buru menyangkal. Han Sanqian melirik ke arah Xiao Tao,
sebenarnya Han San Qian sudah meragukan orang ini sejak Xiao Tao pertama kali bertemu Chu Feng. Cukup aneh kenapa Xiao Tao, keturunan Pangu, tiba-tiba memiliki sepupu. Xiao Tao, ada beberapa hal yang tidak bisa dianggap remeh. Masalah ini jauh lebih rumit dari yang kita bayangkan. Kita mungkin harus mendiskusikannya dalam jangka panjang, kata Han San Qian. Han San Qian tidak ingin menabur perselisihan di antara mereka, tetapi setelah menganalisanya sampai saat ini, dia harus mempersiapkan vaksinasi untuk Xiao Tao terlebih dahulu. Bagaimanapun, situasi Chu Feng saat ini sangat aneh, jadi mungkin orang ini benar-benar menyembunyikan sesuatu yang mencurigakan di belakangnya. 3000, rencana baru apa yang kamu punya? Bab 5354, menolak beternak babi. Rencanaku bukanlah memindahkan kapak Pangu. Apapun tebakannya, Pangu Aks adalah tujuan utamanya. Jadi bagi Han San Qian, jika saya tidak menggerakkan kapak Pangu, bukankah berarti Anda tidak akan bisa mencapai tujuan Anda? Su Yingxia memikirkannya dan merasa itu masuk akal, inilah yang disebut imobilitas musuh, tetapi imobilitas saya, itu tidak masalah. Semula Han San Qian memang berencana untuk mengupgrade Pangu Aks, lagi pula di kolam naga dan sarang harimau seperti itu, tanpa kitab 8 kehancuran, tentunya semakin banyak Pangu Aks yang bisa membantu, semakin baik. Namun setelah menganalisis dengan cermat seluk-beluk seluruh masalah ini, Han San Qian semakin merasa bahwa masalah ini tidak boleh ditindaklanjuti dengan gegabah. Jika tidak, kemungkinan besar Anda akan membuatkan gaun pengantin untuk orang lain. Melihat Su Yingxia setuju dengan pandangan ini, Han San Qian pun mengambil keputusan saat ini. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Su Yingxia bertanya, bertindak sesuai rencana awal. Han San Qian mengangguk, kemarilah, ayo. Lagi pula, kamu sudah menunggu sampai hari ini, jadi tidak ada alasan untuk menyerah tiba-tiba sekarang, kan? Pada titik ini, Han San Qian memandang Xiao Tao dengan sedikit malu. Xiao Tao, ada dua cara sekarang. Yang pertama adalah mengikuti kita, tapi itu sangat berbahaya. Yang lainnya adalah mengikuti beberapa temanku. Mungkin kamu akan melakukannya. Aman. Dari alasan mengapa dia menggunakan mungkin adalah karena Han San Qian tidak terlalu akurat dengan Zhou Yong. Jika Xiao Tao ingin mengungsi dengan selamat, hanya dua pilihan yang bisa dipilih adalah Zhou Yong atau Sangguan Yan. Zhou Yong sangat kuat, jadi jika dia melindungi Xiao Tao, itu tidak akan menjadi masalah besar, tapi bahayanya adalah dia relatif dekat dengannya. Begitu sesuatu terjadi padanya di toko terkenal dan dia ditemukan, maka Zhou Yong pasti akan diselidiki orang. Akankah Zhou Yong menjadi musuh karena melindungi Xiao Tao? Bahkan jika Zhou Yong ingin menjadi musuh toko-toko terkenal, seberapa efektif perlawanannya dalam kenyataan? Ini semua adalah hal yang sangat tidak diketahui. Adapun Sang Guanxing dan yang lainnya, sebenarnya Han San Qian paling mempercayai mereka, itulah sebabnya Han San Qian berani mengungkapkan identitasnya langsung di depan mereka. Namun kekuatan mereka selalu relatif lemah, meskipun beberapa orang mulai menyukai mereka karena kejadian ajaib tersebut. Namun hubungan seperti itu sangat rapuh dan dapat sangat dipengaruhi oleh kejadian eksternal kapan saja. Pada akhirnya perlawanan mereka bergantung pada diri mereka sendiri. Oleh karena itu, jika harus memilih salah satu, Han San Qian lebih mempercayai Zhou Yong. Tapi itu selalu tidak diketahui. Xiao Tao tersenyum, saudara San Qian, Xiao Tao membuat sumpah rahasia dalam perjalanan untuk menemukanmu sejak kami terpisah darimu. Jika Tuhan mengizinkanku untuk bersatu kembali denganmu, bahkan jika aku mati, aku tidak akan pernah terpisah darimu lagi. Kali ini, meski cara kita bertemu agak aneh, bagaimanapun juga, Tuhan akhirnya mengizinkanku untuk bersatu kembali denganmu, jadi apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah pergi lagi. Jangan bilang ada bahaya di depan. Sekalipun aku tahu ada kematian di depan, aku tidak akan pernah ragu. Meski Xiao Tao masih terlihat lembut, terlihat jelas kali ini nada suaranya penuh tekad dan tak terbantahkan. Han San Qian tahu betul bahwa dengan sikapnya, dia tidak punya pilihan lain. Oke, kalau begitu, jangan berpisah. Meski perjalanan ini mungkin sangat berbahaya, nyatanya dari sudut pandang hati, Han San Qian tak rela berpisah dari Xiao Tao.
Kedua insan ini memang sudah terlalu lama berpisah, ikatan Panguaks dengan masa lalu yang mereka alami bersama membuat hubungan kedua insan ini ditakdirkan menjadi luar biasa. Oleh karena itu, dari sudut pandang emosional pribadi, Han Sanqian enggan berpisah dengannya. Biarkan aku melindunginya nanti. Bagaimanapun, kecil kemungkinannya aku bisa membantumu terlalu banyak, tapi jika kamu membawa seseorang, itu tidak akan menjadi masalah besar, kata Su Yingxia. Han Sanqian tersenyum lembut, ngomong-ngomong, izinkan saya memperkenalkan Anda secara resmi. Ini istri saya Su Yingxia. Ini Xiao Tao. Kami pernah bertemu di Sekte Void sebelumnya. Karena dialah saya bisa mendapatkan kapak pangu di tangan saya. Termasuk armor ilahi abadi. Xiao Tao tersenyum, aku sudah lama mendengarmu menyebut-nyebut kakak Yingxia. Dia memang sangat cantik. Pantas saja kakak Sanqian terobsesi padamu. Su Yingxia juga tersenyum sopan, Xiao Tao, kamu juga sangat cantik, dan kamu juga membawa benda suci. Siapapun yang menikahimu akan beruntung. Berbeda denganku, itu hanya akan membawa masalah bagi keluarga kami yang beranggotakan 3.000 orang. Ngomong-ngomong, apa yang akan kita lakukan sebentar lagi? Bab 5355, memasuki kembali alam nyata. Han Sanqian dan Su Yingxia saling berpandangan. Han Sanqian berkata, kami ingin memeriksa toko ini, menurut kami ini aneh. Xiao Tao mengangguk, sebenarnya, orang-orang di desa ini sangat aneh. Oh. Han Sanqian bingung. Apa artinya ini? Setelah saya diselamatkan oleh mereka, mereka membiarkan saya tinggal di kamar tamu. Seorang pelayan akan datang untuk membersihkan saya atau membawakan saya makanan setiap hari. Tetapi para pelayan itu bertingkah sangat aneh. Mereka tidak berbicara sama sekali kepadaku. Bahkan jika aku berinisiatif untuk bertanya kepada mereka, mereka bertingkah seperti orang tuli dan bahkan tidak menjawab sepatah kata pun. Namun, terkadang setelah membersihkan kamar saya, jika ada 2 atau 3 orang, mereka akan mengobrol tanpa henti saat istirahat. Lalu apa? Meskipun perilaku ini agak aneh, namun tidak mutlak. Bagaimanapun, orang mungkin tidak mau berkomunikasi dengan Xiao Tao, atau mungkin ada perintah dari atas untuk tidak mengizinkan mereka berkomunikasi dengan Xiao Tao. Ini semua masuk akal. Han Sanqian juga percaya bahwa Xiao Tao memahami hal-hal ini, dan kecil kemungkinannya menggunakannya untuk berpikir bahwa itu adalah tokoh yang terkenal. Keanehan. Oleh karena itu, pasti ada sesuatu yang aneh dan ingin dikatakan tentang masalah ini. Saya diam-diam mendengarkan obrolan mereka, dan mereka selalu berbicara tentang gandum dan hal-hal lain. Tidak apa-apa. Kuncinya adalah setiap kali mereka berbicara tentang gandum, mereka menghitungnya dalam beberapa butir. Benda itu sepertinya lebih berharga daripada uang. Benar saja, hal ini hampir sesuai dengan apa yang diselidiki Han Sanqian dan istrinya di bawah ini. Gandum itu memang aneh. Ada yang lain. Xiao Tao berpikir keras, tidak banyak lagi, tapi ini adalah hal kecil yang sangat aneh. Oh, ada apa? Aku tidak tahu apakah itu aneh atau tidak, tapi menurutku pribadi itu agak aneh. Tidak masalah, katakan saja, kata Han Sanqian. Entah benar-benar berguna atau tidak, yang ingin dilakukan Han Sanqian sebenarnya sangat sederhana, yaitu tidak melewatkan satu detail pun. Beberapa hal yang ceroboh justru bisa memainkan peran kunci di saat-saat kritis tertentu. Katanya panen tahun ini lebih baik dari tahun lalu karena pupuknya lebih banyak. Namun panen tahun ini ditunda. Apakah hari panen akan ditunda? Han Sanqian dan Su Yingxia tidak bisa tidak saling melirik. Pada awalnya sepertinya bukan apa-apa. Namun jika dipikir-pikir baik-baik, sepertinya memang ada bau aneh di dalamnya. Mengapa hari panen tertunda? Han Sanqian menganggap kalimat ini sebagai keraguan. Padahal, jika hasil panennya lebih baik dibandingkan tahun lalu, maka sebaiknya dipanen secepatnya setelah mencapai musim panen. Mengapa ini berarti melawan arus? Saudara Sanqian, mungkin boleh saja memanen beberapa hari kemudian atau beberapa hari lebih awal. Mungkinkah saya terlalu sensitif? Seperti yang Anda tahu, dikurung dalam waktu lama pasti akan menimbulkan pikiran yang lebih acak. Xiao Tao merasa sedikit sedih.
Han Sanqian menggelengkan kepalanya sedikit, meskipun kelihatannya terlalu biasa, menurutku bukan itu. Itu bisa menjadi petunjuk penting bagi saya. Meski panen beberapa hari kemudian bisa dibenarkan dengan perayaan tersebut. Tapi Han Sanqian adalah seseorang yang pernah ke tempat nyata. Lalu dia melihat banyak pelayan di sana. Oleh karena itu, meskipun ada perayaan di atas, jangan sampai lalai memperlambat panen. Siapapun yang pernah bercocok tanam tahu bahwa makanannya bergantung pada langit. Ketika musim panen tiba, Anda harus memanen meskipun langit runtuh. Jika tidak, setelah matang, atau faktor eksternal lainnya dapat menyebabkan kegagalan gabuh. Lupakan gandum biasa, toko-toko terkenal tentu saja tidak akan peduli dengan untung atau rugi kecil ini, tapi masalahnya dilihat dari para pelayan dan berbagai tandanya, gandum ini sangatlah berharga. Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa benda ini lebih berharga dari emas. Jadi, semakin saya memikirkannya, semakin salah. Bab 5356 terlalu banyak hal aneh. Bagaimanapun, semakin Anda menyelidiki tempat ini, semakin banyak petunjuk yang dapat Anda temukan tentang masalahnya, dan semakin banyak detail ganjil yang dapat Anda temukan. Han Sanqian mengerutkan kening dan sudah mengambil dua keputusan. Kecuali benar-benar diperlukan, dia tidak akan melakukan penelitian lebih lanjut terhadap Pangu Aks, dan dia harus melihat tempat aslinya dengan jelas. Mari kita istirahat dulu. Kita akan mengambil tindakan di malam hari. Tapi saat ini, di tempat lain. Pemilik desa perlahan duduk kembali di kursinya, dan para pelayannya bergegas masuk. Bagaimana? Kembali ke pemilik desa, semuanya sudah diatur. Namun, sepertinya tidak ada pergerakan dari Han Sanqian. Mendengar ini, pemilik desa tersenyum lembut dan tidak berkata apa-apa. Tuan, mungkinkah Han Sanqian mengetahui bahwa kita mengetahui identitasnya? Jika tidak, menurut pemikiran normal, Han Sanqian seharusnya tidak dapat kembali setelah mengambil begitu banyak barang. Saya tidak sabar untuk mulai menempa kapak Pangu. Sekarang, Han Sanqian tidak bergerak sama sekali. Bawahanku bertanya-tanya. Mungkinkah dia sudah mengetahui sesuatu, jadi dia menahan diri. Pemilik desa mengangguk, Han Sanqian punya otak. Kita semua memukulnya dengan 12 peluru. Saya khawatir dia sudah lama waspada. Sekarang, dengan kemunculan Xiao Tao, dia punya menemukan sesuatu. Sebenarnya, Anda bisa memikirkannya. Pemilik desa mengangguk pelan. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Pemilik desa bertopeng mendengus pelan, apa yang kamu takutkan? Ditemukan oleh Han Sanqian adalah hal yang diharapkan. Pemilik desa ini telah meramalkan bahwa dia ada di desa kami. Apakah kamu takut dia akan melarikan diri? Tapi jika Han Sanqian tidak menempa kapak Pangu sesuai rencana, maka kita tidak bisa menunggu terus-meneruskan. Tahukah Anda, perayaan resmi berakhir malam ini. Jika Han Sanqian pergi sekarang, lalu apa yang harus kita lakukan? Bukankah ini membuang-buang air? Memikirkan tentang harta karun 12 roda dan Xiao Tao, meskipun dia seorang pelayan, dia harus merasa kasihan pada pemiliknya, lagi pula, kerugian ini terlalu berat. Mereka tidak hanya kehilangan sesuatu, tetapi mereka juga tidak menghasilkan uang di panggung besar seperti ulang tahun ke-7, dan mereka membayar semuanya kepada Han Sanqian secara gratis. Ini adalah contoh tipikal kehilangan istri dan pasukannya. Aku sudah memberitahumu sejak lama bahwa kamu harus tenang ketika melakukan sesuatu, terlebih lagi ketika menghadapi masalah. Apa yang kamu lakukan dalam keadaan panik? Semakin panik kamu, semakin bingung kamu, dan semakin besar rasa paniknya. Lebih mudah dikalahkan oleh musuh. Setelah mendengar teguran tersebut, pelayan itu segera berlutut dan berkata, "Maaf guru, saya hanya sedang terburu-buru. Saya harap guru memaafkan saya. Saya pikir Anda juga mengkhawatirkan desa kami, jadi silakan bangun," kata pemilik desa. Pria itu berdiri dengan tergesa-gesa. Apakah menurutmu Han Sanqian akan pergi begitu saja? Apakah menurutmu Han Sanqian tidak akan lebih mendesak daripada kita dalam hal waktu? Pemilik desa tersenyum percaya diri. Pelayan itu bertanya, "Mengapa, Tuan?" Orang ini Han Sanqian adalah tipikal orang yang tidak melepaskan kelinci. Dia datang ke toko terkenal kita. Menurutmu apakah dia punya tujuan?
Apakah sesederhana menjual kekuatan magis di tokoku? Jelas tidak mungkin. Dia punya tujuan yang dalam, tapi untuk saat ini, saya tidak tahu apa tujuannya. Tapi saya sudah mengamatinya selama beberapa hari, dan dia belum melakukan gerakan lain. Ini juga menunjukkan bahwa pemikiran orang ini adalah sangat rumit. Bisa jadi sebaliknya. Apa yang sebaliknya? Yang disebut kebalikannya sebenarnya sangat sederhana. Coba pikirkan, kapan dia paling tidak mungkin memanfaatkan kekacauan ini dan melakukan sesuatu di desa kita. Pelayan itu memikirkannya dengan hati-hati, kapan waktu yang paling tidak mungkin, pasti malam ini. Mengapa? Pemilik desa bertanya dengan lembut. Meski malam ini memang hari terakhir upacara akbar, namun di sisi lain juga merupakan malam yang paling meriah. Semua orang tidak ada batasan dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Apalagi ini juga malam terakhir, jadi wajar saja. Malam karnaval. Oleh karena itu, ini juga saat ketika desa paling kacau. Jika berpikir terbalik, maka malam ini harus menjadi waktu terbaik baginya untuk bertindak. Pemilik desa tersenyum lembut, kamu sama sekali tidak bodoh, kamu layak menjadi orang kepercayaanku. Terima kasih, pemilik, atas apresiasi Anda. Karena kamu sudah menduga malam ini akan menjadi momen kritis, kenapa kamu tidak segera pergi dan bersiap-siap? Mendengar ini, pelayan itu buru-buru mengangguk, ya, saya akan membuat persiapan sekarang. Bab 5357 Pemilik Desa yang Misterius. Melihat pelayan itu pergi, pemilik desa mengeluarkan suara dingin, dengan lembut mengangkat satu tangannya, lalu meremasnya erat-erat. Han Sanqian, apa menurutmu tokoh terkenalku hanyalah orang biasa-biasa saja? Sejak aku membangun desa, aku telah menunggu kedatanganmu hari ini. Pemilik desa ini telah menunggu hari ini entah sampai kapan. Tunggu saja. Sebentar lagi kamu akan tahu apa perbedaan antara kamu dan aku. Pada akhirnya aku akan membuktikan bahwa aku tidak lebih buruk dari kamu, Han Sanqian. Kamu hanya beruntung. Kamu hanya tampan dan disukai oleh beberapa wanita. Tapi dalam hal otak dan kekuatan, kamu Han Sanqian bukanlah apa-apa. Tunggu saja. Kali ini, aku akan memberitahumu perbedaannya. Begitu dia selesai berbicara, tangan pemiliknya yang terkepal langsung menghantam meja, dan dalam sekejap, seluruh meja berubah menjadi bubuk. Kekuatan ini tidak bisa dikatakan sombong. Han Sanqian di sisi lain, seiring berjalannya waktu, biasanya beristirahat, dan membawa Su Yingxia dan Xiao Tao ke restoran yang diatur oleh Zhou Yong. Han Sanqian sengaja datang 1 jam lebih awal untuk mengumpulkan semua orang. Alasannya juga sangat sederhana, Xiao Tao sangat cantik, dan dia juga merupakan benda misterius terakhir kali ini, dan juga terkait dengan benda misterius tersebut. Karena itu, penampilannya pasti menimbulkan sensasi. Paling tidak, bahkan sekelompok teman saya yang nakal mungkin akan mengajukan pertanyaan di meja makan, berharap mereka bisa menanyakan semua pertanyaan itu. Oleh karena itu, agar tidak mempengaruhi rencana tindak lanjut dan waktunya sendiri, Han Sanqian harus meluangkan waktu agar mereka dapat mengajukan cukup banyak pertanyaan terlebih dahulu dan menjadi gila. Setelah itu setelah semangat mereda kita masuk ke proses makan yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Memang seperti yang diharapkan Han Sanqian, ketika sekelompok orang bertemu, mereka seperti kucing yang sudah ratusan tahun tidak makan ikan, mereka mencium bau amis dan terus pergi ke Xiao Tao. Artinya, itu karena Han Sanqian ada di sini, dan juga karena Xiao Tao adalah wanita, Han Sanqian, jika tidak, orang-orang ini mungkin ingin mendorong Xiao Tao ke sana, dan kemudian membunuh ketiga generasi leluhurnya. Tanya lagi. Zhou Yong meminta seseorang untuk menyajikan beberapa teko teh terlebih dahulu, sehingga orang-orang ini dapat minum ketika mereka haus. Sungguh sangat meriah malam ini. Hampir setiap ruang pribadi di restoran itu penuh dengan orang, dan hampir setiap ruang pribadi penuh dengan orang. Kalau lama-lama tinggal, apalagi, orang yang berisik banget bakalan sedikit pusing kepala. Namun, Han Sanqian juga sangat berisik di sini. Xiao Tao yang malang sangat tertutup dan dia tidak tahu harus menjawab apa ketika ditanya oleh sekelompok orang. Sekitar 10 menit kemudian, Han Sanqian menghentikan pertanyaan mereka. Baiklah semuanya, adikku selalu tertutup dan pendiam. Pembicaraanmu dan pembicaraan itu hampir membuat adikku takut, kata Han Sanqian.
Begitu Han San Qian angkat bicara, Zhou Yong juga berdiri. Iya, kalian sekelompok bajingan, sederhananya, kalian semua adalah pejabat tinggi, tapi pada akhirnya, kalian tidak tahu bagaimana harus bersikap di depan wanita cantik, dan mereka hampir menakuti wanita cantik itu. Biarkan aku beritahu kamu, jika ini membuat takut para wanita cantik, kakak Su bisa membunuhmu hidup-hidup. Bagaimanapun, sekelompok orang adalah orang-orang terhormat, setelah diingatkan seperti ini, mereka semua langsung terbangun. Haha, maafkan aku, Nona Tao. Kami juga terlalu penasaran, jadi kami kehabisan waktu. Jika aku menyinggung perasaanmu dengan cara apapun, mohon maafkan aku, Nona Tao. Aku tidak akan berkata apa-apa lagi. Aku akan menghukum diriku sendiri untuk cangkir ini dan menggunakan teh sebagai pengganti anggur. Aku juga minta maaf. Sekelompok orang mengambil cangkir teh mereka dan meminta maaf kepada Xiao Tao satu demi satu. Xiao Tao adalah seorang gadis muda yang tidak terlalu berpengalaman di dunia ini. Dia bahkan lebih malu oleh orang-orang ini karena tidak menggunakan kata-kata sopan ini. Kebetulan makanan disajikan dan anggur disajikan pada saat ini. Han San Qian sama sekali tidak sopan. Oke, mari kita berhenti bicara yang tidak masuk akal. Ayo minum dan makan. Mari kita bicarakan dulu. Saat kita sampai di meja anggur, kita akan membicarakan tentang laki-laki. Jika ada yang ingin diajak bicara aku tentang Xiao Tao, maka aku akan sama-sama, aku hanya pelindung. Semua orang tertawa, dan Su Yingxia juga berdiri dan duduk di samping Xiao Tao, menjaga suasana hati Xiao Tao. Dan kelompok pria ini juga memulai perjalanan mereka dengan anggur dan daging. Han San Qian memperhatikan mereka minum dengan gila, tapi dia sudah mencibir dengan gila di dalam hatinya. Waktunya akan segera tiba, minumlah, kalian semua meminumnya untukku. Bab 5358, memasuki kembali tanah asli. Setelah setengah jam, anggur dengan cepat membuat sekelompok orang merasa sedikit mabuk. Melihat waktunya hampir tiba, Zhou Yong juga datang saat ini. Saudara Su, bagaimana kamu ingin aku membantumu menutupinya? Zhou Yong berkata dengan lembut. Karena dia tahu Han San Qian akan mengambil tindakan, Zhou Yong terus menuangkan anggur dari orang lain dengan gila-gilaan, sementara dia sendiri hanya minum beberapa gelas. Ukuran seperti ini bukan apa-apa baginya. Kamu membuatku mabuk sebentar, dan kemudian menggunakan insiden Xiao Tao untuk menghebohkannya, mengatakan bahwa aku bersemangat selama acara bahagia. Setelah aku hampir selesai minum, aku akan menggunakan anggur untuk mengatakan bahwa aku ingin tidur dengan Xiao Tao. Kalau begitu, kamu aturkan kamar untukku di atas sana. Yingxia juga akan datang bersamaku ketika waktunya tiba. Lao Zhou, kamu juga dapat menyebarkan rumor bahwa Su Yingxia sengaja datang menemaniku karena dia takut tidak disukai. Apakah kamu mengerti? Su Yingxia mengangguk. Saudara Su, rencana yang bagus. Dengan cara ini, sebagian besar saudara tidak akan ragu. Lagi pula, kamu harus makan dan minum. Han San Qian tersenyum, ini adalah bisnis yang merusak reputasi saya. Tentu saja itu layak dilakukan. Namun, demi keselamatan dan agar mereka tidak terlalu curiga, sesekali Anda mengatakan datang dan periksa saya. Lagi pula, meski kecantikannya bagus, aku juga minum terlalu banyak. Kamu adalah saksi waktuku, jadi jika aku menimbulkan masalah, kamu boleh menyalahkanku. Apakah kamu takut? Zhou Yong terkekeh, jika kamu mengatakan aku tidak takut, kamu benar-benar bodoh. Lagi pula, melakukan omong kosong seperti itu di toko terkenal sebenarnya hanya bermain-main dengan kepala tegak. Jika seseorang meminta saya melakukan ini, saya tidak akan setuju meskipun mereka membayar banyak uang. Namun, saya juga mengatakan sebelumnya bahwa saya ingin berinvestasi pada Anda, Saudara Su, jadi mengambil risiko tidak bisa dihindari. Saya pasti bisa mengambil kentang panas ini. Han San Qian tersenyum dan menepuk bahu Zhou Yong, jangan khawatir, saya jamin Anda akan mendapatkan hadiah yang sesuai setelah masalah ini selesai. Kepercayaan pertama antara kau dan aku jauh lebih penting daripada imbalannya, dia tersenyum lembut. Bagi Zhou Yong, inilah kebenarannya, berinvestasi berbeda dengan berbisnis.
Dunia usaha mungkin ingin memperoleh keuntungan jangka pendek, namun berbeda dengan investasi yang lebih memperhatikan keuntungan siklus di masa depan. Tentu saja, yang pertama ditakdirkan untuk menghasilkan keuntungan kecil. Kalau yang terakhir mungkin keuntungannya tidak sedikit, tapi kalau bermanfaat pasti untung besar. Oleh karena itu, Zhou Yong sangat jelas dalam hal ini. Oke, saya yakin saya tidak akan mengkhianati kepercayaan Anda, Han Sanqian tersenyum. Kedua orang itu kembali ke posisi masing-masing, dan kemudian plot yang telah disepakati mulai terulang kembali. Zhou Yong terus mencari alasan untuk bersulang pada Han Sanqian, tentu saja alasan tersebut juga sangat meyakinkan. Mengapa Han Sanqian menjadi dermawan bagi kelompok orang ini? Pada makan malam terakhir ini, Han Sanqian harus dihormati dengan baik. Atau mungkin Han Sanqian menyapu bersih pelelangan pada perayaan tersebut, dia sangat senang sehingga dia harus minum lebih banyak. Bagaimanapun, Zhou Yong juga orang yang cerdas, dia punya berbagai macam alasan, tapi semuanya masuk akal di meja anggur. Jika masuk akal, dia tidak hanya bersulang untuk Han Sanqian sendiri, tetapi juga mengundang orang lain untuk bergabung dengannya, menciptakan apa yang disebut meja penuh anggur. Artinya, setiap orang harus memberi penghormatan kepada Han 3000, yaitu satu putaran. Setelah putaran ini, Han Sanqian jelas sedikit terguncang. Meskipun sebenarnya Han Sanqian tidak mungkin mabuk karena tingkat kultivasinya, untuk membuat kemampuan aktingnya cukup realistis, Han Sanqian masih secara langsung menekan tingkat kultivasinya dalam beberapa proses dan menggunakan tubuhnya untuk memaksa dirinya minum alkohol. Dengan cara ini, tubuh akan memiliki gambaran mabuk yang paling realistis. Zhou Yong juga memasuki tempat kejadian terlebih dahulu. Setelah melihat reaksi Han Sanqian, dia langsung membuat keributan, membuat semua orang memperhatikan detail bahwa Han Sanqian terlalu banyak minum. Belakangan, situasi fantasi Han Sanqian tentang Xiao Tao menjadi lebih nyata. Segalanya segera berjalan lancar. Han Sanqian membawa Xiao Tao ke kamar yang dibuka oleh Zhou Yong, dan Su Yingxia muncul beberapa saat kemudian. Reaksi semua orang pada dasarnya seperti yang mereka berdua harapkan. Tidak ada keraguan sama sekali. Sebaliknya, yang terdengar adalah ledakan tawa. Saat ini, Han Sanqian, Su Yingxia, dan Xiao Tao benar-benar memasuki kamar yang telah dipesan Zhou Yong. Namun, langkah selanjutnya adalah terjun ke dunia nyata. Merancang. Bab 5359 ini masih gandum. Ada 3 orang dalam kelompok itu, dengan Su Yingxia dan Xiao Tao di depan, dan Han Sanqian mengikuti di belakang. Alasan pengaturan ini adalah karena dia khawatir akan diikuti, jadi tentu saja itu adalah pilihan terbaik bagi Han Sanqian untuk membuat keputusan akhir. Dia dapat menggunakan sejumlah energi untuk menutupi aura Su Yingxia dan Xiao Tao, dan mencoba mengalahkan sepenuhnya mereka yang ingin bersembunyi di kegelapan dan menilai mereka dari auranya. Ketiga orang itu dengan cepat sampai di bawah singa batu asli. Setelah kamu masuk, ikuti adikmu Yingxia dengan cermat. Jangan takut jika kamu menemui hal-hal aneh. Kami akan melindungimu, jadi jangan khawatir. Apakah kamu mengerti? Bagi kedua pasangan tersebut, mekanisme kemunduran memasuki tempat sebenarnya kini dianggap sudah dialami. Tapi ini adalah pertama kalinya Xiao Tao melakukannya, jadi dia memberinya kenyamanan yang cukup agar tidak membuatnya takut ketika saatnya tiba. Xiao Tao mengangguk dengan patuh, saya mengerti, saudara Sanqian. Oke, ayo turun. Begitu dia selesai berbicara, Han Sanqian langsung mengangkat tangannya ke cahaya bulan, dan detik berikutnya, ketiga orang itu langsung menghilang dari tempatnya. Ketika saya membuka mata lagi, itu masih ilusi. Xiao Tao telah melakukan tindakan pencegahan psikologis sebelumnya oleh Han Sanqian, jadi meskipun dia takut, dia secara umum baik-baik saja. Kedua pasangan ini secara alami akrab dengan mengemudi. Tidak lama kemudian, mereka bertiga tiba di tempat sebenarnya tanpa bahaya apapun, dan ladang gandum yang tak berujung tiba-tiba muncul di depan mereka. Ladang gandum masih belum dipanen, kata Su Yingxia. Han Sanqian mengangguk, seperti yang diharapkan. Secara teoritis, perayaan pada dasarnya telah berakhir. Meski masih ada satu malam karnaval terakhir untuk para tamu, namun untuk toko-toko ternama sebenarnya sudah berakhir. Oleh karena itu, dengan gandum yang begitu berharga,
karena musim panen hampir berakhir, setidaknya kita harus bekerja lembur dan mulai memanen. Setidaknya inilah yang dipikirkan orang normal manapun. Tapi sekarang di sini, semakin saya melihat Han Sanqian, dia menjadi semakin bingung. Namun, hal itu juga menggambarkan satu hal dari samping, yaitu hal-hal aneh yang dikatakan Xiao Tao sebelumnya adalah nyata. Mereka bertiga masih berada di ladang gandum, dan kadang-kadang terlihat beberapa orang yang berpatroli. 3.000, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kali ini jelas tidak sesederhana yang terakhir kali, berhenti saja di sini dan segera pergi. Terus terang, tujuan kedua waktu itu berbeda, terakhir kali saya hanya ingin tinggal sebentar dan tidak ingin ketahuan. Tapi kali ini, tidak masalah apakah dia menemukannya atau tidak. Oleh karena itu, metodenya secara alami berbeda. Sederhana dan kasarnya, kepala kami sakit karena menebak-nebak di sini, mengapa tidak menangkap seseorang dan bertanya kepada mereka. Setelah mengatakan ini, Han Sanqian langsung mengangkat kepalanya dan mencari target yang cocok. Yang terbaik adalah berpatroli dengan paling banyak 2 orang. Dalam hal ini, Su Yingxia dan Han Sanqian dapat memastikan bahwa mereka segera mengikat kedua orang tersebut tanpa membiarkan mereka bersuara. Ini hampir seperti masalah melakukannya di ujung jari Anda. Namun sebaliknya jika terlalu banyak orang maka kemungkinan terjadinya kesalahan akan semakin besar. Dan jika ada orang di sini yang berbicara dan mengeluarkan suara, kemungkinan besar hal itu akan mengingatkan orang lain. Meski keduanya sudah tak peduli lagi ketahuan, toh tidak ada orang yang bodoh. Mengatakan tidak peduli bukan berarti mereka dibeberkan secara terbuka. Tempat ini selalu menjadi tempat orang lain, dan tidak ada salahnya memberi perhatian lebih. Kedua pasangan itu dengan cepat memusatkan pandangan mereka pada 2 pelayan yang berjarak sekitar beberapa ratus meter. Meskipun mereka akan mengambil jalan memutar, mereka benar-benar dapat menjamin bahwa begitu mereka dekat dengan mereka, mereka dapat langsung diam dan tidak dapat mengirimkan panggilan bantuan apapun. Apalagi lokasinya relatif terpencil, sehingga setelah keduanya ditangkap, mereka bisa segera diseret ke tempat tersebut untuk diinterogasi. Memikirkan hal ini, pasangan itu saling memandang, lalu memberi isyarat kepada Xiao Tao untuk tetap di tempat mereka, dan kemudian dengan cepat mulai membunuh 2 orang yang tidak beruntung itu. 2 orang malang yang malang itu bahkan tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Mereka diseret ke ladang gandum. Begitu mereka membuka mata, sudah ada 2 pisau di leher mereka. Bab 5360, bertanya di ladang gandum. Siapa kamu? Kedua pelayan itu terkejut. Namun, meskipun Han Sanqian melepaskan mulut mereka, dia masih menggunakan sedikit kultivasi untuk menutup tenggorokan mereka. Artinya, mereka bisa mengeluarkan suara. Tapi bagaimanapun juga, suaranya tidak akan terlalu keras. Tolong mengerti, pisau kami ada di lehermu sekarang, bukan pisaumu di leher kami. Han Sanqian berkata dengan dingin. Apa yang ingin kamu lakukan? Pelayan lain memandang Han Sanqian dengan ekspresi buruk dan sedikit ketakutan. Aku menanyakan sesuatu padamu. Jika kamu menjawab dengan patuh, aku bisa menjagamu tetap aman. Tetapi jika kamu memiliki niat jahat, aku akan mengirimmu menemui Raja Neraka segera. Apakah kamu mengerti? Han Sanqian berkata dengan dingin, dengan tatapan matanya. Roh pembunuh. Pria itu mengangguk seperti orang bodoh, dan pada saat yang sama mengedipkan mata pada pria pertama, memintanya untuk bekerja sama. Pertanyaan pertama, ada berapa orang di sini? Han Sanqian bertanya. Saya benar-benar tidak tahu soal masalah ini. Walaupun kami adalah pelayan di sini, kami biasanya hanya bertanggung jawab atas wilayah yang kami jaga. Kalaupun tidak terjadi apa-apa, kami akan kembali ke wilayah tempat kami tinggal. Ya, kami mengatakan yang sebenarnya. Dalam keadaan seperti itu, kami hanya mengetahui beberapa situasi dan orang-orang di dekat kami. Kami benar-benar tidak mengetahui situasi secara keseluruhan. Melihat mereka tidak terlihat berbohong, Han Sanqian sedikit tidak berdaya, lalu berkata dengan kejam, lalu seberapa besar tempatmu? Kami tidak tahu seberapa besar tempat ini. Seperti yang saya katakan tadi, jangkauan aktivitas kami tidak luas. Han Sanqian mengertakkan gigi, dan tiba-tiba mendorong pisau di tangannya,
menggorok leher pria itu dengan sayatan kecil, dan darah mengalir di sepanjang tepi pisau. Sial, kamu tidak tahu apa-apa tentang itu, apakah kamu bercanda? Han Sanqian berkata dengan marah. Ada darah, dan tiba-tiba, pria itu menjadi panik. Paman, mohon ampun. Apa yang saya katakan, semua yang saya katakan adalah benar. Han Sanqian berteriak dengan dingin, jika kamu tidak bisa menanyakan situasi sebenarnya, kamu akan mati bahkan jika kamu mengatakan yang sebenarnya. Kesabaranku terbatas, jangan pintar-pintar denganku di sini. Saya tahu kalian bisa memasuki toko terkenal karena Anda telah dilatih dan diseleksi secara ketat, dan tingkat loyalitas Anda jauh lebih tinggi daripada yang lain. Namun, Anda dapat yakin bahwa saya bisa memasuki tempat Anda yang sebenarnya, tentu saja. Ada banyak cara untuk menyiksamu. Jika Anda cerdas dan mengatakan kebenaran, Anda akan memiliki cara untuk bertahan hidup dan mengurangi penderitaan pada saat yang bersamaan. Tetapi jika tidak, aku tidak keberatan membiarkanmu merasakan metodeku. Sangat mustahil bagi orang-orang ini untuk tidak mengetahui beberapa informasi orang dalam. Meski jawaban mereka barusan sempurna, bukan berarti mereka tidak pintar. Oleh karena itu, pemaksaan yang tepat adalah jawaban yang benar. Han Sanqian dengan cermat memperhatikan perubahan ekspresi kedua orang tersebut. Ekspresi seseorang sepertinya tidak banyak berubah, yang menunjukkan bahwa kualitas mental orang tersebut jelas relatif kuat, sehingga ia sama sekali tidak takut dengan ancaman Han Sanqian. Yang lain sedikit takut saat ini, dia memang jauh lebih pintar, tetapi semakin pintar seseorang, semakin banyak dia berpikir, dan terkadang semakin banyak kekhawatiran yang dia miliki. Kamu, apa yang ingin kamu tanyakan? Jika aku tahu, aku pasti akan menjawabnya. Kishan, jangan main-main. Jika pemilik desa mengetahuinya, kita akan mati. Keempat, saya tidak punya pilihan. Orang ini terlalu kejam. Jika kita tidak melakukan apa yang dia katakan, kita berdua akan mati, pria bernama Kishan berteriak mendesak. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa Han Sanqian tidak biasa, dan dia bahkan bisa merasakan dinginnya tulang Han Sanqian. Dia sebenarnya tahu betul bahwa orang seperti itu akan benar-benar merenggut nyawa orang lain begitu dia melakukan kekerasan. Jadi, pilihan itu penting. Bukankah semua gandum ini ditanam dengan darah? Han Sanqian tidak ingin mengajukan pertanyaan yang bisa dijawab dengan jawaban umum, karena akan sulit bagi Anda untuk mengetahui apakah orang lain mengatakan yang sebenarnya atau berputar-putar. Pertanyaannya saat ini secara langsung memperjelas segalanya. Kamu hanya bisa menjawab ya atau tidak. Kamu bertanggung jawab menanam gandum ini. Jangan bilang apa-apa. Kamu tidak tahu, Han Sanqian mengancam dengan suara dingin. Han Sanqian telah membicarakan hal ini, dan Kishan tahu betul bahwa sangat mustahil untuk membodohinya lagi. Jadi,